naturalisasi timnas Indonesia bersama dengan Ole Romeni dan Jairo Redowald. Mitchell Baker ni guys baru berusia 24 tahun, yes. Bukan umur 30 ya. Kalau tengok rupa beliau ni umur macam 30, tapi 20. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Teman-teman bisa menonton video ini ya, karena di dalam video ini kita bisa melihat persaingan persepak bolaan Asia Tenggara. Karena akhir-akhir ini Malaysia ya, negara tetangga kita, tidak ingin ketinggalan dengan timnas kita Indonesia, dan mereka sekaligus memborong 9 pemain naturalisasi ya. Tetapi mereka tidak mampu memborong atau memboyong pemain-pemain yang di grade A ya, dari keturunan mereka itu sendiri. Nah, sedangkan timnas Indonesia yaitu mampu mengambil atau menaturalisasi pemain grade A seperti Mitchell Baker yang notabene adalah pemain penyerang dari Paris Saint-Germain. Dan ini sebuah kebanggaan bagi kita dan bagi kecemasan untuk timnas Malaysia itu sendiri, karena Malaysia juga tidak mau ketinggalan, Vietnam juga tidak mau ketinggalan, Thailand juga tidak mau ketinggalan. Mereka berlomba-lomba menaturalisasi semua keturunan yang ada di Eropa. Dan ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa ketika ada turnamen di kancah Asia Tenggara. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan dari orang-orang Malaysia yang sangat iri dengan keberhasilan kita mampu melakukan naturalisasi pemain-pemain bahwa salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung, salah satu pemain yang respon yaitu Jairo Redowald. Tapi kan kembali proses. Kalau Ole sendiri kan memang sudah waktu itu cek kesehatan, sudah kedutaan besar Belanda, tinggal mengambil sumpah nanti yang Ole. Mitchell Baker dalam proses naturalisasi timnas Indonesia bersama dengan Ole Romeni dan Jairo Redowald. Mitchell Baker ni guys baru berusia 24 tahun, yes. Bukan umur 30 ya. Kalau tengok rupa beliau ni umur macam 30, tapi 24 tahun ya, dan bermain di Liga Perancis ya, Club Lille. Club Lille ni hebat juga guys. Tapi pengalaman untuk Mitchell Baker ni, beliau memang main klub PSG and Bayer Leverkusen. Memang pemain yang betul-betul berpengalaman lah, main di klub yang besar. Jadi yalah, untuk aku kan mengatakan beliau untuk timnas Indonesia ini, ramai kata beliau ni masih lagi boleh atau tak boleh lah, tapi boleh dinaturalisasikan insya-Allah, walaupun dapat membantu tim Indonesia ke Piala Dunia guys. Demi menyusul King Indo ke Piala Asia tahun 2027 guys ya, negara tetangga kita Malaysia siap mendatangkan 7 pemain kacukar mewah cuy. Buset dah guys. Wah ini ternyata guys, ini alasannya gitu ya, TMG jauh-jauh ke Eropa Selatan untuk mendapatkan pemain kacukar mewah cuy. Buset dah, emang bener guys ya. Nanti kualifikasi Piala Asia tahun 2007 guys, Malaysia bergabung dengan Vietnam, Nepal dan juga Laos cuy. Tapi yang gue tanyakan guys, yang gue tanyakan adalah gimana itu 9 pemain naturalisasi yang udah bermain di AFF cuy. Lu bayangin 9 bre, 9 banyak banget bro. Apakah dibuang begitu saja cuy? Buset dah, ini mau ditambah lagi 7. Apakah akan menjadi raksasa Asia guys? Kita tunggu aja guys ya, kita tunggu aja. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan berlomba dengan Malaysia dalam hal proyek naturalisasi pemain. Patrick Kluivert diketahui tidak hanya bertugas menggantikan Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, legenda AC Milan, Barcelona, dan Ajax Amsterdam ini juga dibebankan tugas baru untuk melobi pemain keturunan agar mau perkuat timnas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Dia menyebut pelatih yang nantinya menukangi Jay Itzes dan kawan-kawan memiliki kekuatan lobi. Tujuannya ialah ikut membantu proyek naturalisasi pemain yang tengah dijalankan PSSI. Pak Erik memang agak berbeda cara berpikir beliau bagaimana cara mengelola tim di Eropa. Karena pemain diaspora kita semakin lama levelnya makin tinggi, buka Arya Sinulinga,
dan dengan head coach memiliki level tinggi. Seperti ini nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Perkuat timnas Indonesia, jadi kita enggak bisa. Jadi selama ini Pak Erik yang selama ini melobi kemana-mana. Dengan timnya melobi kemana-mana, sambungnya menjelaskan, kita juga butuh support juga dari head coach yang sanggup melobi. Dan selama ini ada satu yang susah kita. Jangan tunggu sampai ambulans datang karena serangan asam lambung tak tertahankan. Tiap kali asam lambung kok terus terasa nyeri mual atau Kita dapat, semoga bisa jalan, ucap Arya Sinulinga menambahkan, beberapa nama pemain keturunan dikaitkan dengan proyek naturalisasi setelah penunjukan Patrick Kluivert. Di antaranya ialah Emil Audero Mulyadi, Ian Maatsen dan Pascal Struijk. Selain itu, PSSI kini juga tengah menggeber naturalisasi Ula Romeni maupun Jairo Riedewald yang eligible untuk perkuat timnas Indonesia. Faktanya, tidak cuma timnas Indonesia yang berlomba untuk menambah kekuatan jalur naturalisasi demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dilansir laman Zing News, Federasi Sepak Bola Malaysia melalui Presiden JDT Ismail Idris memberikan bocoran soal proyek naturalisasi mereka. Disebutkan ada 7 pemain yang coba dinaturalisasi untuk perkuat timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Kami telah mengidentifikasi 7 pemain berpengalaman untuk tim nasional. Pemerintah Malaysia diharapkan mendukung proses tersebut agar bisa bermain untuk tim di kualifikasi Piala Asia 2027 pada bulan Maret. Bukannya menjelaskan, penting bagi Malaysia untuk memulai dengan baik di turnamen ini, sambung Presiden Klub Elit Liga Malaysia itu, nama pertama yang masuk proyek naturalisasi Malaysia adalah striker JDT, Bergson Da Silva. Penyerang asal Brasil ini dipandang sebagai solusi jangka pendek lini serang Harimau Malaya. Kemudian ada winger kelahiran Argentina, Manuel Hidalgo. Lalu beberapa pekan terakhir media negeri jiran menyebutkan nama-nama pemain yang berkompetisi di sepak bola Inggris masuk dalam rencana naturalisasi, di antaranya Josh Brownhill, Burnley, Kiernan Dewsbury Hall, Chelsea, THS Dolan, Blackburn Rovers, Marcus Tavernier, AFC Bournemouth, Milan van Ewijk, Coventry City, Zian Fleming, Burnley, FC, dan Jamie Shackleton, Sheffield United. Meski Josh Brownhill, Iggy Houben, dan Isaac Hayden sudah membantah memiliki garis keturunan Malaysia. Tetapi komitmen FAM untuk segera mengerek kualitas permainan mereka melalui naturalisasi tetap berjalan. Layak dinantikan bagaimana Patrick Kluivert dan FAM bersaing dalam proyek naturalisasi pemain. Terlebih Kluivert jelas memiliki urgensi lebih besar mengingat ekspektasi publik tanah air ialah melihat timnas Indonesia lolos ke World Cup 2026. Tentu saja untuk merealisasikan hal ini, Kluivert membutuhkan skuad dan kedalaman komposisi pemain yang berimbang. Jadi Malaysia juga tidak mau ketinggalan untuk melakukan naturalisasi semua pemain keturunannya yang berada di Eropa maupun di Amerika Latin. Kalau kita melihat dari jumlah yang sebelumnya itu ada 9 yang dinaturalisasi oleh Malaysia, dan sekarang Malaysia melakukan 7 naturalisasi lagi. Artinya Malaysia sudah menaturalisasi berjumlah 16 pemain. Ini artinya ya konstelasi persepak bolaan di Asia Tenggara sangat ketat ya teman-teman, karena kalau kita melihat mereka adalah sama-sama menggunakan pemain yang bermain di liga-liga Eropa atau liga Amerika atau Amerika Latin, sedangkan timnas kita Indonesia juga melakukan yang sama dengan menaturalisasi pemain-pemain yang ada di Eropa, tapi yang hampir mayoritas adalah Belanda yang paling banyak ya, karena memang Indonesia dengan Belanda ada suatu kedekatan yang sangat kuat, yaitu ketika sejarah kita juga bisa melihat bahwa Indonesia pernah diduduki oleh Belanda selama 350 tahun teman-teman. Oleh karena itu